Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Putri dengan NIM 200904011 dari Prodi Ilmu Komunikasi A 2020 ingin menjelaskan tentang publik dalam public relation. Sebelum memasukin ke tema tersebut, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan public relation dan apa saja yang termasuk ke dalam publik dalam public relation. Untuk itu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan public relation. Apa itu PR? PR adalah sama dengan hubungan masyarakat atau biasa kita sebut dengan humas. Menurut Frank Jeffkins, PR adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan suatu organisasi dengan terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan halayak dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang berlandaskan sebagai saling pengertian. Dan pengertian PR agar lebih dipahami yaitu PR sebagai jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding antara perusahaan dengan publiknya. Apa itu publik dalam PR? Publik dalam PR yaitu sekelompok orang yang menaruh perhatian pada satu hal yang sama. Baiklah, kita masuki publik yang pertama, yaitu publik internal. Publik internal adalah orang-orang yang terdapat di dalam perusahaan atau orang-orang yang berpengaruh secara langsung dalam keberhasilan perusahaan. Siapa saja sih yang termasuk dalam internal public relation? Mereka adalah karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, dewan direksi perusahaan, dan sebagainya. Publik yang selanjutnya yaitu publik eksternal. Apa sih yang dimaksud dengan publik eksternal dalam public relation? Publik eksternal adalah mereka yang berada di luar perusahaan, contohnya masyarakat dan konsumen. Kita masuki ke publik selanjutnya yaitu publik primer, sekunder, dan marginal. Perusahaan perlu menyusun kerangka prioritas. Untuk yang paling penting bisa disebut dengan publik primer, dan yang tidak terlalu penting disebut dengan publik sekunder, dan yang dapat diabaikan disebut dengan publik marginal. Urutan dan prioritas publik setiap perusahaan berbeda-beda sekalipun industrinya sama. Yang selanjutnya yaitu publik tradisional dan publik masa depan. Siapa yang bisa masuk ke dalam publik tradisional? Mereka adalah karyawan dan konsumen. Sedangkan siapa saja yang termasuk ke dalam publik masa depan? Yang termasuk ke dalam publik masa depan yaitu pelajar, mahasiswa, pejabat pemerintah, dan lainnya. Kita masukin publik yang selanjutnya yaitu proponents, opponent, dan uncommit. Yang dimaksud dengan proponents yaitu publik yang memihak terhadap perusahaan, sedangkan yang dimaksud dengan publik opponents yaitu publik yang menentang perusahaan, sedangkan publik uncommit yaitu publik yang tidak peduli terhadap perusahaan. Kita masuki publik yang terakhir yaitu silent majority dan vocal minority. Yang dimaksud dengan silent majority yaitu sekelompok besar orang yang pasif atau orang yang tak mengekspresikan pendapat mereka dengan terbuka. Sedangkan vocal minority adalah orang yang aktif dalam menyuarakan pendapatnya. Publik dalam public relation adalah sasaran halayak dari public relation yang biasa disebut dengan stakeholder atau biasa juga disebut dengan sasaran humas. Mereka adalah pihak-pihak yang memiliki suatu kepentingan dalam perusahaan tersebut. Jadi, public relation berfungsi sebagai sebagian perusahaan yang melakukan berbagai kerjasama dengan media yang telah menjadi kepentingan perusahaan melalui berbagai media massa yang telah menjadi partner dalam bekerja. Public relation juga dapat melakukan publisitas atau merespon publik terhadap suatu perusahaan. Sampai sini saja yang bisa saya jelaskan tentang publik dalam public relation. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.